Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muftu Gufron, NIM 19020030 dari tingkat 2 Teknik Elektronika A. Jadi di sini saya akan membahas implementasi dari pengkoneksian database MySQL atau XAMPP ke Java NetBeans IDE, yaitu pada penggunaan atau aplikasi input data barang per gudang. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari praktikum pemrograman komputer. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat kelas baru, berikut namanya. Lalu di sini kita menggunakan Swing GUI Forms, lalu JFrame. Nah, ini di sini bisa kita tulis nama kelasnya, di finish. Berikut saya sudah membuat codingannya dan juga desainnya. Nah, desainnya di sini saya menggunakan untuk tulisan seperti ini, input data, tanggal, kode, dan lain-lainnya. Kita menggunakan label. Lalu di sini sebelum kita menaruh label dan ini ada segala macamnya, di sini saya menaruh panel terlebih dahulu supaya bisa merubah warna background ini. Lalu di sini ada inputan, di sini ada tanggal, bulan, dan tahun. Di sini menggunakan combo box ini. Lalu diedit isinya. Jadi di sini isinya adalah tanggal dari tanggal 1 sampai 31. Berikut juga selanjutnya yaitu bulan sama. Di sini dirubah isinya, lalu tahunnya juga. Lalu di sini dirubah variable name-nya. CMB, saya menamakannya CMB DD, lalu di sini CMB MM dan sini CMB YYY. Lalu di sini untuk inputan karakternya menggunakan text field. Lalu di sini bisa dirubah variable name-nya yaitu teks kode, di sini teks barang, lalu yang ini teks jumlah. Lalu di sini ada informasi status dari barangnya, apakah masuk atau keluar. Di sini menggunakan radio button. Dirubah juga variable name-nya RD masuk. Lalu di sini ada button simpan, edit, hapus, dan keluar menggunakan button ini. Dirubah variable name-nya juga jadi btn simpan, btn edit, hapus, dan keluar. Seperti itu. Lalu di sini ada tabel. Nah, di sini sebelumnya menggunakan JScrollPad, lalu diisi dengan tabel, lalu dirubah dengan lebih gampang seperti ini, tabel, properties. Nah, di sini dirubah isinya, ada berapa kolom yang ingin dibuat. Misalkan ada 5 kolom, di sini saya membuat 5 baris, lalu ada tanggal, kode, nama, status. Lalu di OK. Nah, jika sudah, jangan lupa variable name juga dirubah. Saya menggunakan di sini tabelnya. Lalu selanjutnya ini adalah codingannya. Di sini ada import berbagai data, yaitu the swing table, SQL, driver,
lalu dan sebagainya. Lalu di sini adalah public class dari data gudang, data nama kelasnya. Yaitu di sini ada private Java Swing Table Default Table Model. Table modelnya itu get default table model. Lalu di sini ada string data new string 5, yaitu berapa banyak data yang ingin dibuat ke string. Itu ada 5 kan tadi. Lalu di sini untuk tabelnya set model, lalu ini untuk ukuran tabelnya, lebarnya per masing-masing kolomnya. Lalu di sini ada button simpan. Untuk button simpan yang ini, ketika diklik, sebelumnya dibuat event action perform. Maka ketika diklik, dia akan merubah string status if jika RD masuk atau radio button tadi yang masuk itu di select, maka dia akan membuat status yaitu masuk dengan datanya itu string. Else atau jika bukan ini yang lainnya, maka dia akan string keluar. Lalu di sini ada data 0, 1 sampai 4, yaitu data yang di kolomnya, yaitu ada cmb dd get selected item to string. Jadi untuk yang tanggal ini ketika dipilih, maka dia akan get selected item yang dipilih akan dirubah ke string, lalu dimasukkan ke data 0. Lalu di sini saya menggunakan tanda miring, lalu ditambah yang selanjutnya itu bulan dan tahun. Lalu di sini itu dari tx kode, dari sini karakternya dirubah jadi string. Lalu get text, teksnya didapatkan, yaitu pindah ke data 1, lalu ini juga sama, pindah ke data 2, lalu ini data 3 yang dimasukkan informasi dari status ini, yaitu string masuk. Data 4 yaitu dari teks jumlah. Lalu selanjutnya ada tabel model add raw data. Jadi ketika button simpan itu diklik, maka akan menambahkan baris data baru. Lalu setelah diklik, dia akan mengset dari isi dari teks kode itu menjadi 0 atau kosong. Seperti ini, bisa ditulis 0 seperti ini, bisa juga dengan 2 seperti ini. Ini artinya tidak ada karakter isinya, kosongkan. Lalu untuk yang radio button bisa dibuat jadi set selected false, yaitu tadinya terpilih di sini, pilih di false menjadi tidak terpilih. Lalu yang selanjutnya ada button edit. Nah, yang ini sama seperti yang button simpan sebelumnya. Untuk mengubah datanya dan memasukkan ke data 0, 1, 2, 3 sampai 4 ada 5 data. Lalu di sini bedanya yaitu ada tabel model remove row, yaitu untuk menghapus baris yang telah dipilih sebelumnya, yaitu menggunakan mouse click, nanti akan dibahas. Lalu tabel model insert row, jadi menambah baris baru lagi, setelah dihapus menambah baris baru lagi, lalu memasukkan data dari yang dimasukkan tadi di atas ini. Lalu biasa teks kode, nah ini untuk mengosongkan lagi jadi default lagi seperti semula. Oh iya, sebelumnya tadi di button simpan di sini ini adalah codingan untuk menyimpan datanya ke database. Jadi menggunakan try and catch. Try di mana di sini string db name
yaitu alamat dari database-nya, JDBC, MySQL, localhost data strip gudang. Jadi ini adalah alamat dari database-nya. Lalu sebelumnya kita bisa membuat database terlebih dahulu dengan menggunakan XAMPP. Nah, seperti ini. Jadi langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan start dua ini, yaitu Apache dan MySQL. Lalu kita bisa mengatur MySQL-nya di sini admin, maka dia akan masuk ke browser atau bisa juga langsung ke browser yang kalian biasa gunakan. Lalu ketik localhost php myadmin seperti ini. Lalu dia akan masuk ke database-nya. Lalu di sini kita bisa membuat new database, apa namanya, lalu di create. Nah, saya sudah membuat namanya ini data gudang. Lalu ketika untuk ingin membuat tabel baru, bisa di sini new. Nah, ini di sini berapa banyak kolomnya, diperbanyak bisa. Lalu di sini adalah nama dari kolom yang ingin dibuat, misalkan kolom nama atau kode atau semacamnya. Lalu ini adalah tipe data yang dimasukkannya, bisa berupa integer jika misalkan datanya yaitu berupa bilangan bulat atau angka. Lalu varchar itu untuk angka dan juga karakter huruf. Lalu selanjutnya ada banyak macam-macamnya, seperti float juga ada, double juga ada untuk desimal dan lain sebagainya. Lalu di sini adalah length atau values, yaitu panjang berapa banyak karakternya yang ingin diisi. Misalkan untuk kode maksimalnya ada 7 karakter, maka di sini bisa diisi dengan 7. Seperti itu. Lalu di sini selanjutnya tidak ada sepertinya. Dilanjutkan dulu. Jadi go ntar. Lalu di sini saya sudah membuat nama tabelnya, yaitu tabel data. Nah, ini isinya tanggal, kode, nama, status, dan jumlah. Nah, di sini di strukturnya seperti ini. Nah, di sini saya membuat tipenya untuk tanggal yaitu varchar, karena saya menggunakan karakter angka dan juga karakter garis miring untuk membedakan antara tanggal, bulan, dan tahun. Lalu ini untuk kode barang varchar juga sama, karena terdiri dari angka dan huruf. Lalu nama barangnya itu bisa menggunakan teks karena hanya menggunakan huruf. Status teks, jumlah itu karena angka bisa menggunakan integer. Lalu di sini pada kode barang saya ingin membuat supaya tidak sama, maka bisa menggunakan primary key yang ini. Seperti itu. Nah, balik lagi ke codingannya. Jadi di sini adalah database, alamat database-nya, localhost garis miring nama database-nya yang telah dibuat. Yang saya buat itu namanya data gudang. Lalu di sini adalah untuk menggunakan driver MySQL connector. Nah, cara menambah, sebelumnya kan di sini tidak ada drivernya. Lalu cara menambahkannya yaitu bisa menggunakan di project, properties, libraries, lalu di sini class path, pilih add jar atau folder. Nah, di sini sebelumnya saya menggunakan driver library yang setelah saya download dari sumber tertentu. Nah, ini bisa langsung di open seperti itu, atau bisa juga di library sini kita
add libraries atau add jar juga bisa tadi. Jika ingin membuat lebih gampang seperti ini, create lalu beri nama misalkan my SQL connector. Nah, lalu pilih foldernya yang tadi yang telah di-download sebelumnya. Seperti itu, lalu oke. Maka di sini akan muncul yang baru MySQL connector jika misalkan membuat tadi, jika create lalu add. Nah, di sini ada connection con driver manager get connection. Ini untuk mengkoneksikannya. Itu di sini ada DB name-nya, yaitu username-nya adalah bisa diisi dengan root, dan di sini ada passwordnya, ini bisa dikosongkan saja. Lalu di sini ada pernyataan statement con create statement, lalu string SQL. Nah, untuk menyimpan itu bisa menggunakan perintah insert into nama tabelnya, lalu values yang akan diinputnya. Jadi di sini input datanya menggunakan valuesnya dari data yang tadi ini. Nah, yang di sini data 0 sampai 4 ada 5. Data 0, 1, 2, 3, 4. Lalu di sini jangan lupa menggunakan dua tanda petik ini, yaitu yang petik 1, petik 2 seperti ini. Ikuti saja seperti ini sampai 4. Lalu statement execute update SQL, yaitu untuk mengupdate data pada SQL-nya. Lalu statement close. Nah, di sini ada J option pen, yaitu untuk menampilkan, ibaratkan seperti peringatan ketika berhasil, maka dia akan menampilkan ini, data berhasil dimasukkan. Nanti ada information message-nya. Lalu con close. Nah, di sini ada exception. Jadi jika misalkan di dalam try ini terjadi sebuah kesalahan, maka dia akan melemparkan kesalahan tersebut ke exception ini. Nah, dia akan ditangkap oleh catch ini. Lalu di sini akan menampilkan J option pen pesan warningnya, yaitu isinya adalah errornya di bagian mana gitu. Lalu yang untuk tombol edit juga sama seperti ini, hanya bedanya di sini string SQL-nya. Jadi di sini untuk mengedit, jika menggunakan MySQL itu perintahnya adalah update nama tabelnya, lalu set isinya. Nah, jadi di sini isinya kolom pertama yaitu tanggal. Set tanggal, lalu isinya apa? Nah, di sini isinya adalah data 0. Lalu kode barang isinya data 1. Jangan lupa dengan kode petik, tanda petiknya. Lalu sama selanjutnya. Nah, di sini ada persyaratannya. Jadi update tabelnya dengan set nilainya where jika kode barangnya yaitu adalah yang dipilih. Jika nanti ada, jika ingin merubah kan sebelumnya akan diklik dulu bagian mana yang ingin dirubah di dalam frame-nya itu. Nah, nanti untuk merubah di dalam SQL-nya maka perlu syarat ini. Jadi gimana caranya biar yang dirubah itu adalah yang kode barangnya itu saja, makanya tadi menggunakan primary key. Jadi kalau menggunakan primary key itu data yang diinput tidak bisa sama yang diinputnya, jadi hanya satu yang terbaca di sini. Makanya menggunakan where kode barang. Jadi syaratnya ini. Jadi ketika syaratnya ini benar, maka dia akan merubah hanya yang ini, hanya pada kode barang ini. Jadi di sini perubahannya terjadi hanya pada ini, kode yang ini.
karena di sini primary key, jadi tidak ada yang sama, jadi perubahannya hanya yang ini. Lalu sama di sini bisa dirubah dengan isinya saja. Tadi kan data berhasil disimpan, nah ini bisa dirubah dengan data berhasil diedit. Lalu begitu juga dengan yang hapus, ini ada exception juga sama. Lalu untuk button hapus sama di sini remove row, dan ini untuk mengubah jadi default lagi untuk inputan masukan datanya. Sama ini juga ada try and catch, ada exceptionnya. Lalu sama bedanya juga di string SQL juga. Di sini menggunakan perintahnya yaitu delete from nama tabelnya, tabel data. Nah, di sini ada persyaratan juga, where kode barang. Nah, tadi itu kode barangnya itu primary. Jadi ketika kode barang dipilih, maka dia akan menghapus kode barang yang ini saja yang kode barangnya sama dengan data 1. Jadi dia akan menghapus yang ini saja yang kode barangnya sama dengan data 1. Misalkan dipilih yang barisan yang pertama atau kedua, dibaca kode barangnya itu bla 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 bla. Nah, nanti di sini where ketika kode barangnya itu yang ini, maka dia akan menghapus yang kode barangnya yang itu. Seperti itu. Lalu sama di sini. Nah, di sini ada button keluar. Button keluar itu untuk meng-close JFrame-nya. Bisa menggunakan system.exit. Lalu selanjutnya ada private void table mouse click. Jadi ketika tabelnya diklik, maka dia akan get click count, yaitu kliknya menambah jadi ketika dikliknya 1, maka dia akan menampilkan ini objek ini, yaitu tampil. Nah, tampil ini dibuat di dalam sini, di bawah sini. Nah, ini integer row 0 public void tampil. Jadi ketika dipilih 1 baris, maka dia akan memanggil public void tampil ini, yaitu row tabel yang tadi didapatkan, yaitu mana yang di selected row-nya. Lalu di bagian text field kodenya dia akan membuat set text atau mengisi teksnya dengan mendapatkan karakternya dari tabel model ini, dari baris pertama atau dari kolom pertama, ini kolom ini, row kolom pertama. Row ini adalah maksudnya baris yang dipilih tadi. Misalkan baris yang pertama, maka dia row-nya itu yaitu 1, maka sini sama semua. Di sini adalah untuk kodenya, untuk mendapatkan nilainya, lalu dimasukkan ke dalam ini. Lalu ini untuk nama, ini untuk radio button, untuk masuk dan keluarnya juga menggunakan if. Jika pada kolom 3 dirubah jadi string itu equals atau sama nilainya dengan masuk, maka dia akan selected true. Jadi di sini akan klik masuk ini akan muncul di sini. Kalau keluar ya keluar pada bagian else-nya. Seperti itu. Lalu teks jumlah sama menampilkan juga. Nah, lalu di sini ini adalah private void dari tabelnya. Di sini ada auto resize mode. Lalu integer kolom. Ini untuk menambahkan kolomnya. Nah, ini untuk lebarnya, ini untuk tingginya. Lalu di sini ada tabel modelnya. Lalu di sini diisi stringnya, yaitu ada tanggal, kode barang, nama barang, status, jumlah.
boolean. Ini adalah booleannya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk data gudangnya. Lalu selanjutnya kita membuat halaman loginnya. Jadi seperti ini. Sebelum masuk ke input data yang ini, kita sebelumnya itu masuk ke halaman login terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, buat seperti ini. Jadi dengan menggunakan pertama yaitu pada frame-nya ditambahkan panel agar bisa merubah background-nya, warnanya. Lalu untuk tulisan ini bisa menggunakan label, lalu ini text field, ini button. Lalu sama seperti tadi dirubah variable name-nya sesuai yang kita inginkan. Nah, ini seperti itu. Di sini ada satu yaitu text field. Ini untuk menampilkan peringatannya jika misalkan password salah atau benarnya. Nah, di sini ada codingannya. Di sini saya menggunakan ini button yang ini tidak saya rubah. Nah, di sini J button 1, ketika diklik dia akan mengubah jadi string dari user datanya atau mendeklarasikan user datanya yaitu dengan isinya yaitu get warehouse dengan datanya yaitu berupa string, lalu pas datanya yaitu misalkan ini Yahoo dengan string. Lalu di sini ada usernya. Dari teks ini didapatkan karakternya dengan get text lalu dirubah menjadi string dan masuk ke user. Nah, saya lupa di sini untuk passwordnya jangan menggunakan text field, tapi menggunakan ini password field. Jadi kalau misalkan password field itu jika diisi maka dia akan isinya itu yaitu bintang-bintang-bintang, jadi tidak akan tampil karakternya. Sama text pass get text, dapatkan teksnya lalu dirubah menjadi string dan masuk ke pass ini. Nah, di sini ada perintah if else. If jika user atau isi dari karakter user ini equals sama dengan user data atau sama dengan ini. Jadi ketika masukannya di sini di text user ini sama dengan string dari user data ini, lalu di sini ada and. Jadi ada dua persyaratan. Jika ini sama dan ini juga sama, maka dia akan menjalankan yang ini. Lalu misalkan jika salah satunya hanya yang sama dan satunya tidak sama, maka dia akan pindah atau loncat ke else. Lalu jika sama, maka dia akan new data gudang. Data gudang itu kelas yang ini. Jadi dia akan membuka kelas gudang Java ini, data gudang, di set visible true untuk menampilkannya. Lalu dispose itu untuk menutup dari frame login ini, ditutup. Lalu untuk else-nya, jika misalkan dua syarat ini tidak terpenuhi, maka dia akan LB salah, set text atau mengisi teks pada LB salah ini dengan username atau password salah. Jadi ketika tidak sesuai, maka dia akan salah. Nah, di sini akan tampil di sini, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih jika dijalankan maka seperti ini.
dia akan masuk ke sini. Lalu misalkan kita masukkan tanggalnya, bulan, tahun, kode barangnya, misalkan nama barangnya, misalkan jadi simpan. Nah, data berhasil dimasukkan, akan tampil di sini. Lalu pada database-nya di refresh, nah dia akan masuk tanggal, kode, nama barang, status, jumlahnya. Lalu ketika dipilih, nah dia akan tampil di sini. Misalkan kita edit namanya nih, edit. Nah, data berhasil diedit, akan berubah namanya. Ke di refresh, nah akan berubah juga. Kira. Lalu misalkan hapus seperti ini nih, akan masuk. Lalu ketika kita pilih, muncul misalkan kita hapus. Nah, dia hanya akan menghapus data yang dipilih tadi, yang diklik. Kalau di sini hanya yang diklik tadi yang dihapus. Lalu kita pencet keluar, maka dia akan keluar. Nah, seperti itu. Baik, mungkin sepertinya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.